Kalau mau nanya tadi, Iya. misalkan nih, Heeh. Denis, eh, orang bangun masjid, Iya. musola lah, taruhlah Iya. orang bangun Heeh. musola lah yang Heeh. kecilnya dulu lah gitu. Iya. Kan itu tadi mendapatkan si amal jariah tadi lah Pahala yang jariah. Iya. berkelanjutan itu Iya. dipakai orang untuk Mengalir. beribadah, Hmm. untuk sholat. Tapi kalau yang bikinnya bukan dari agama Islam gimana? Iya, ditimbang nanti. Allah kan maha adil ya. Ah, Yang saya tahu nanti ada yang namanya Yaumul Mizan. ah, Nah, itu adalah hari timbang. Kebaikannya dibalas dan kebanyakan memang dibalasnya di dunia ya. mhm, Nah, tapi kalau untuk balasan di akhirat nanti ada perhitungan dari Allah lagi. Maka nanti hmm. ada timbangan, misalkan kayak orang dia puasa tapi misalkan tidak sholat. Tidak sholatnya ada ganjarannya, puasanya pun tidak akan Allah sia-siakan. Ditimbang nanti mana yang lebih tinggi. Tapi maksudnya Gitu. untuk sesama kebiasaan atau yang ada di kita Indonesia sekarang ini, kalau misalkan ada orang mau berbuat seperti itu, apa prosedurnya apa aja? Apakah bebas nanti penamaannya juga bebas atau gimana? Pasti saya emang nggak ada harus gimana dulu. Cuman kan memang kalau guru-guru kami menjelaskan kayak ketika satu amalan di dalam Islam terutama yang paling penting itu makanya rukun Islam yang pertama tuh syahadatnya dulu. Hmm. Beriman dulu kepada Allahnya nih. Mm-mm. Nah, ketika udah beriman kepada Allah itu ngerembet, dia akan mau dengan sukarela sholat, nahan lapar, puasa, kehilangan hartanya, zakat, capek-capek berangkat haji. Karena yang satunya ini udah benar. Karena kalau yang satunya ini gagal, dia mau sholat, zakat, puasa, haji setiap hari, tapi dari hati misalkan masih belum beriman kepada Allah, bisa jadi nggak ada nilainya di sisi Allah. Jadi Gitu. kayak bangunan lah, ini tuh pondasinya. Fondasi. Rukun Islam yang pertama si Fondasi. syahadat Makanya ini. biasanya itu yang paling digoda oleh syaitan itu. Jadi dibikin kayak, sok silakan sana sholat sebanyak-banyaknya, tapi dibikin dalam hati bahwa kamu kayaknya udah lebih suci ya, lebih mulia dari orang. Lupa bahwa dia bisa ibadahnya ditolong Allah, bukan dirinya yang hebat. Jadi ketika keimanan atau akidahnya yang digoda, digoyang, mau sholat, zakat, puasa kayak gimana macam, itu yang digoda. Oh, dengan merasa dirinya ini lebih suci, Iya. lebih benar ketimbang orang lain Iya. gitu. Atau juga misalkan kayak anak-anak indigo gitu kan, Ah. itu termasuk diganggu diganggu bangsa jin, bukan kelebihan. Dengan tujuan apa? Orang akhirnya kalau awam, oh dia ramalannya benar terus, dia akhirnya kalau ada masalah ceritanya ke si anak indigo, nggak jadi ke Allah. Kan rusak itu yang di syahadat yang satunya, keimanan kepada Allah. Dan itu lebih mudah bagi setan untuk ngegoda orang supaya gugur pahalanya. Bagi setan juga sulit beres pengajian langsung serombongan dibisikin setan rame-rame ngerampok bank. Sulit. Sulit. Itu gimana ceritanya? Tapi paling awal, paling gampang ya udah. Mangga silakan salat, zakat, puasa, haji. Tapi giliran toko sepi, pergi ke mbah dukun, apa segala. Itu lebih mudah untuk gugurin pahala orang. Dan kalau kita nggak nurut juga sebetulnya nggak diapa-apain sih sama setannya. Orang berdosa nih. Saya ngerasa punya salah, pengen tobat, diampuni nggak ya? Tobat aja tetap. Apakah ketika tobat kita digebukin sama setannya di tempat wudhu? Udah ditungguin, dikebot gitu ya, di sliding? Enggak sama sekali. Kalau misalnya